Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain ya. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23 ya, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah, karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma', sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat? Karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh.
Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Tarawih dan witir 8 rakaat tambah 3 atau 20 tambah 3, mana yang benar? Nama kitabnya Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama penulisnya Imam Al-Qastullani. Dia mengutip dari Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Nabi buat 11. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya Imam Ubay, jadi Imam Ubay, kau angkat jadi imam, tapi jangan kau buat 11 macam Nabi, orang tak sanggup. Nabi memang 11, tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup orang. Kau buat bacaannya pendek saja, tapi tambah rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39. Maka berdasarkan ini 11, 23, 39. Mana yang paling baik? Pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Pilihlah antara itu. Jadi yang ditengok bukan 11 sama 23-nya. Yang ditengok kalau ayat kau panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Sekarang banyak ngaku sunnah. Kami yang sunnah 8 rakaat. Ayat ente apa? Inna a'toina 8, ambil 8-nya aja. Bicara sholat tarawih ini sebenarnya sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan lebih dianjurkan menurut sebagian para ulama untuk dilaksanakan berjamaah. Karena memang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berjamaah di masjid. Walaupun tetap yang sholat di rumah, bahkan sebagian berpendapat sholat di rumah sendirian lebih utama. Bagaimana dengan pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaannya? Dilaksanakan setelah sholat Isya. Sampai waktunya adalah masuknya fajar. Itu waktu sholat malam. Waktu sholat tarawih juga. Jumlah rakaatnya bagaimana? Bebas. Memang Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau itu nggak pernah nambah 11 rakaat. Nggak pernah nambah. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tapi di kesempatan lain Nabi SAW membuka peluang untuk sholat lebih dari itu. Beliau SAW mengatakan salatul lail mathna mathna. Sholat malam 2-2. Kalau engkau takut subuh, ya udah tutup dengan witir. Ini menunjukkan bahwasanya jumlahnya tidak terbatas. Paling sedikit 1 rakaat. Paling sedikit. Paling banyak terserah. Kalau dikatakan dia mau sholat 6 rakaat plus 3, nggak apa-apa. Kalau dia mungkin ana sholat 6 rakaat sekarang Ustaz, nanti mungkin malam ana mau sholat lagi, nggak masalah. Jadi nggak harus nyambung ditutup sama witir. Tapi yang jelas penutup sholat malam itu witir. Artinya kalau kita umpamanya habis Isya ana sholatlah 6 rakaat. Terus mungkin dia ada kegiatan ini dan itu, mengurusin anak-anak. Sebelum tidur dia tambah lagi 4 rakaat. 10 nih dia dapat. Nanti sebelum sahur dia tambah lagi umpamanya 4 rakaat plus 3 jadi 7. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada jumlah yang harus dilakukan, tapi jumlahnya ditutup dengan witir, yaitu dengan ganjil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau berada di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau 2 Ramadan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 nggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'alan husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja 4 gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus pengen tahu, ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu, ternyata satunya aja dari 4 itu satunya itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi Ali Imran. Sampai 200 ayat.
Dikira selesai itu. La'allakum tuflihun, Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama loh. Baru kemudian ruku 5 juz 4 halaman rakaat pertama. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Betul. Ya. Jadi nggak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini, rakaat pertama, aku terkena bagian kakinya, melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya, ya Rasulullah kenapa harus seperti ini? Kama qalat, alam takun madmunan, alam takun ma'suma, bukankah engkau dijamin masuk surga, dijaga dari salah? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak sholat? Nabi, satu rakaat kaki bengkak. Anda, saya, kita, rakaat pertama mata bengkak. Ya. Dah? Baik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya lagi panjang dan bagusnya. Thumma yusalli 3. Baru 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Baik, itu nanti didokumentasikan dengan sempurna oleh Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal banyak hadis sampai lunak lisannya melunakkan hadis. Ditanya apa aja jawab. Hadis ini, hadis itu, ini sahih, ini dhaif. Sampai dikomentari oleh para ulama termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, ada yang menyebutkan kunyah, ada yang menyebutkan kisah tadi. Maka dikenallah dengan Abu Daud punya kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat fikih. Ya, berdasarkan urutan fikih. Makanya dibuka dengan taharah, wudu, salat. Kalau ini Jami' Al-Bukhari, temanya umum. Kembali nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk. Famasaha biyadihi min athari naumih, kemudian beliau menggunakan tangan yang bersihnya untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan bekas kantuk. Jadi tidak langsung baca doa. Ya, karena kalau Anda baru bangun, duduk langsung baca doa, itu apa bahasa Koreanya tuh? Nundutan. Ya, masih ada bekas-bekas kantuk terbawa tuh, masih begini. Nah, sehingga bacaan doa itu tidak meresap kepada jiwa. Kadang bangunnya jam 3, tapi setelah sadar 4:30, kan? Ada efek ngantuk kan? Maka hilangkan dulu. Dan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun dari tidur, kan, merasa tangannya pernah menjelajah ke titik yang tidak Anda ketahui, maka bersihkan dulu itu. Jelas? Kemudian setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Itu panduan kehidupan. Baru nanti ditemukan di Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal, doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Teruskan hadisnya, thumma dhahaba ila syunin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda, untuk berwudu. Lalu balik, masuk ke musalla beliau, kata Ibnu Abbas, aku mengikuti dari belakang, aku di belakang Nabi. Maka ditariklah oleh Nabi ke depan, sehingga sejajar aku dengan Nabi. Izin, boleh berdiri? Ya. Jazakallahu khair. Tolong di belakang. Ini ya. Kurang lebih begini posisinya, lalu ditarik ke depan. Sehingga sejajar begini. Nah, ini dalil kebolehan salat berjamaah bila satu imam satu makmum. Sejajar begini. Jelas? Laki-laki ya. Ini kebolehan. Jadi boleh dengan seperti ini posisinya bila. Lihat lagi hadisnya dengan sempurna. Bila dikhawatirkan makmum dalam kondisi yang harus kita jaga. Seperti masih anak-anak, kan? Seperti dalam kondisi untuk berlatih, memberikan kenyamanan dan sebagainya.
Tapi kalau nanti dalam posisi yang biasa atau standar, sudah nyaman, sudah baik, boleh mengambil jarak agak sedikit di samping dengan jarak satu kepalan, agak sedikit ke belakang di sini. Jadi ada dua nanti, boleh sejajar, boleh sebagian di samping begini. Jelas? Silahkan kembali. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan yusolli rak'ataini 2 rakaat. Thumma yusalli 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 rak'ataini 2 rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari, di keterangan Sayyidah Aisyah pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Ya, jadi jangan katakan yang paling benar 4-4-3. Yang paling benar 2-2-2-2-1. Enggak. Mau 4-4-3 boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4-4-3 atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4-4-3 boleh, mau 2-2-2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi 1 rakaatnya berapa lama? 5 juz 4 halaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, ini udah 11 yang dibaca cool semua. Wajah-wajahnya cool kan, cool semua gitu. Tidak. Nabi itu 11 bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya, bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Qur'annya yang diperbanyak. Karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Akhirnya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Umar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau, yang tadinya panjang dipecah 2. Pecah 2. 11, witirnya simpan 1. Berarti 10 kan? 10 kali 2 berapa? 20. Tuh. Sudah? Saya ulang. 10 kali 2 berapa? 20. Pelan-pelan teman-teman sekalian. 2 plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjangnya supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama. Sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rakaat. Bagi 3. Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah, inilah kemudian rakaat yang juga viral di 23 rakaat. Jadi ada sanadnya juga. Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar, ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu, karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafa'i Rasyidin Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar tuh berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi. Tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan 2 hadis. Silahkan 23. Ya, tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya. Jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh. Kalau ada yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya, itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis. Berbeda, spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya. Ya udahlah terserah Anda. Ya.
Bukan, ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas, ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar. Makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh. Dah, satu itu. Jadi, kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23, di Madinah 23, bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang 11 pun banyak didiskon ayatnya. Saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi kelas 6. Tingkat paling tinggi, saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. 6 harokat yang Al-Fatihah itu. Ya, 6 harokat itu yang 3 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhdallin, selesai. Yasin. Waduh, celaka saya bilangnya. Saya santri pertama datang, udah dapat Yasin. Tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. Jadi dia cuma Yasinnya aja, Yasin, Allahu Akbar. Maksud saya yang nggak begitu-gitu juga kali, gitu kan? Ya yang standar bacanya, yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Jadi maksud saya, kalau sedang muncul Ramadan, jangan berdebat lagi. 23, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh, bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11. Muhammadiyah. 23. NU. Bapak kan NU kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya, alhamdulillah. Tarawih, tahajud, sholat malam semuanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Hanya jadi tarawih itu dikerjakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain sholat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah tarawih itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Tarawih diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat. Karena dahulu para salaf kalau mereka salat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka salat lagi 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat ini dalam bahasa Arab namanya tarawih. Kumpulan dari istirahat-istirahat, menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka salat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal selesai baru terakhir istirahat. Karena salat kita apa? Cepat. Salat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka salat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang salat 40 rakaat. Salat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam salat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka sholat tarawih. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah 1 nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah iman. Barang siapa yang sholat sama imam, kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam, pahala sholat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin sholat lagi setelah tarawih, pingin sholat sendiri, dipersilahkan. Dia sholat 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Karena kata Nabi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ada orang nanya sholat tarawih 8 rakaat. Hah? Yang ngomong begini
emang dia ketemu Nabi, ngelihat Nabi, ngumpul sama Nabi, atau ketika Nabi ngerjain itu sholat 11 rakaat terus Nabi bilang ini tarawih, Nabi bilang begitu? Kan enggak. Yang ngumpul sama Nabi sahabat semuanya sholatnya 20. Yang di Mekah 20 rakaat, yang di Madinah 20 rakaat, malah yang di Madinah tuh 20 rakaat ditambahin 16. Kenapa 16 ditambahin? Soalnya orang Mekah setiap kali selesai 4 rakaat mereka tawaf. Jadi itu ada jedanya tuh 4 kali. Maka itu orang Madinah kita nggak punya tawaf, mau tawaf kemana? Ya sudah kita tambahin gantinya tawaf 4 rakaat. Ya 4 kali jeda, 4 dikali 4 16 rakaat, 36 rakaat. Wah, di Masjidil Nabawi 20 rakaat, di Masjidil Haram 20 rakaat, di Masjidil Aqsa 20 rakaat. Semua ulama mazhabil arba'ah 20 rakaat. Nggak tahu ada orang nyasar di mana, begitu kelelep di mana, lahir di mana, nongol bilang lah Nabi sholatnya nggak segitu. Sayyidatuna Aisyah bilang Rasulullah Ramadan ataupun bulan Ramadan sholatnya nggak lebih dari 11 rakaat. Ayo coba tebak-tebakan, sholat apa yang 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan jumlahnya 11 rakaat? Sholat apa? Witir. Begitu. Sholat zuhur bulan Ramadan berapa? 4. Kalau bukan Ramadan 4. Subuh kalau Ramadan 2. Kalau bukan Ramadan 2. Nah sekarang apa? Sholat ini kalau malam 11 rakaat, Ramadan 11, bukan Ramadan juga 11. Berarti mau Ramadan bukan Ramadan, ini bukan sholat yang khusus Ramadan. Sholat ya sepanjang tahun kayak begitu. Sholat apa yang setiap malam 11 rakaat? Witir. Anak kecil juga tahu begitu. Ya, cuma kan apa namanya? Anak nggak mau sama Syafi'i, nggak mau sama Maliki, nggak mau sama Hanafi, nggak mau sama Hambali, nggak mau sama sahabatnya Nabi. Itu sholat 20 itu sunnahnya Umar bin Khattab. Umar muridnya siapa? Muridnya siapa? Umar bin Khattab, muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu melakukan hal yang demikian disetujui oleh semua sahabat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata intinya sholat tarawih sunnah. Lu nggak sholat juga nggak apa-apa, cuma jangan nipu masyarakat. Oh yang sholat 20 bid'ah, yang sholat 20 bid'ah. Lu nggak sholat nggak apa-apa, nipu orang jangan. Ya nggak sholat tarawih nggak apa-apa, sholat tarawih sunnah. Anda mau sholat 2 boleh, mau sholat 8 boleh, dapat pahala 8. Mau sholat 10 dapat pahala 10. Mau sholat 20 dapat pahala tarawih. Itu nggak dihitung tarawih kecuali 20 rakaat. Nggak, Anda maunya 10 ya dapat pahala 10. Mau 8 ya dapat pahala 8, bukan nggak ada pahalanya. Mau 2 dapat pahala 2. Nggak mau sholat tarawih ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nggak boleh tuh ngatain orang, ngafirin orang, mencaci orang lain, itu yang nggak boleh. Terus juga nggak dihitung tarawih, melainkan kalau tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu baru dihitung tarawih. Kalau witir boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus yang 3 boleh 2, 1 boleh 3 sekaligus. Kalau witir boleh begitu. Tapi kalau tarawih nggak dihitung tarawih kecuali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sepakat nih ulama tentang hal ini, tentang tarawih yang macam begini. Ada orang nyasar di negeri orang-orang yang madhabnya Imam Syafi'i, ngikutin Imam Syafi'i. Tahu-tahu mau maksain kehendak gara-gara dia pernah bantu masjid 100 juta. Kemudian mau maksain kehendak, pokoknya di masjid ini yang anda udah bantu, anda udah nyumbang, harus sholatnya 8. Udah begitu 8-nya nggak boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jadi biar orang nggak bisa ngikut. Udah begitu habis salam langsung tutup pakai witir. Waduh, habis witir semua keluar, anda mau gembok masjid. Itu namanya keras kepala, itu ngajak berantem yang kayak begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu nggak disebut tarawih kecuali kalau jumlahnya 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada disebut tarawih. Kata, ikutin. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf, kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Enggak, kita langsung ikutin Nabi Muhammad. Ente kapan ketemu Nabi? Ente kapan terima wahyu?
Kan nggak ketemu Nabi Muhammad, melalui orang juga. Kata orang yang kayak begini ada ahlul bid'ah, cirinya kayak begitu. Ahlul bid'ah cirinya kayak begitu, jualan Quran hadis palsu, bukan Quran hadis padahal. Imam Syafi'i kalau nggak ngikutin Quran hadis, ngikutin siapa? Mazhab Syafi'i, pemahaman Syafi'i dari Quran dan hadis. Mazhab Maliki, pemahaman Malik bin Anas dari Quran dan hadis. Hambali, pemahaman Ahmad bin Hanbal dari Quran dan hadis. Kalau ada orang bilang mazhab saya Quran hadis, langsung Quran hadis, bukan Syafi'i, bukan Maliki. Itu pemahamannya siapa namanya? Si Joni. Madhab Joni namanya. Madhab Joni. Madhab Bejo. Madhab Gatot. Ada madhabnya dia. Yang gak usah ngikutin Syafi'i, ngikutin saya aja. Saya lebih ngerti daripada Syafi'i.